Oke, jumpa lagi dengan Nyok Makan. Kali ini kita di daerah Sunter. Nah, ini salah satu yang kita mau nyobain adalah panjang namanya ya. Nasi campur, Chinese food, bakmi, dan bubur ajung Singkawang. Nah, ini khas Singkawang. Banyak intermezzonya. Oh, ada lagi. Mendingan kameramen kemari, kameramen. Nah, ini jalan ini Sunter Hijau, sepanjang jalan sih cukup banyak makanan tadi kita lihat ya. Tapi juga gue jarang lewat sini nih. Nggak tahu, mungkin orang Sunter tahu. Tapi kalau gue sebagai orang yang agak jauh agak kurang tahu. Oke, nanti kita cobain. Konon katanya engkohnya tuh udah masak dari umur 15 tahun loh. Udah bantuin bapaknya dari umur 15 tahun. Umur 17 dia take over dari bapaknya karena bapaknya meninggal. Nah, kita cobain makanannya kayak gimana. Ayo kita kemon. Makanan kita udah datang, kita pesen 2 macam ya tadi karena kita cukup kelaparan ya, bukan cukup lagi, udah kelaparan banget nungguin ya nggak seimbang gitu, nggak simetris. Nah, jadi kita pesen ada 2, kita bakmi pangsit ya, bakmi pangsit sama nasi goreng spesial. Oke, kita makan bakmi. Kalau bakminya tadi kalian bisa lihat bakmi pangsit, ada ini kayaknya ayam ya, ayam sama ada chashu-nya. Tadi juga ada kalau kalian mau yang komplit ada chashu, ada siobak, ada semuanya ada dah, paket komplit. Cuma tadi kita karena pesan menu kedua jadi kita pesan biasa aja. Dan ternyata penuh juga ya. Satu mangkok banyak. Nah, kalian bisa lihat penuh dia. Nah, lalu kedua ada nasi goreng spesial. Nah, lihat bisa ada cumi, udang, bakso ikan. Ini ada daging lagi nih, atau daging ayam atau daging babi. Nanti kita cobain. Oke, kita mulai dari bakmi dulu ya. Bakmi dulu. Walaupun nasi gorengnya menggoda sekali, porsinya juga lumayan ya nasi gorengnya. Wah, ini bingung gue ngaduknya gimana. Penuh coy. Tuh, ininya mie-nya tipikalnya yang ya belum 5 menit. Belum 3 menit. Udah lah ya, taruh dulu. Nah, ini mie-nya halus ya, kecil tuh. Modelnya mie kecil. Kita icip dulu seperti biasa tanpa perlu dikasih cabai, kasih apa-apa ya. Bener juga, mie-nya tipikalnya yang garing. Berasa banget pas menggigit. Tapi juga garing tapi nggak keras ya, kan ada yang lebih ke arah keras karena dimasaknya terlalu cepet. Ini pas. Terus aroma dari minyaknya juga berasa minyak babi. Nah, ada kecap juga ya, tadi dia pakai. Ada 2 macam kecap terus tambahin kayak air minyak lagi kayak minyak babi ya. Dari aromanya sih tercium sih, mantap. Ini bakmi yang makan bakmi nggak usah topping macam-macam udah enak. Dari bakmi sendiri udah enak. Chashu-nya juga dia nggak terlalu berminyak ya, tipikalnya bukan chashu yang berminyak, lebih ke arah daging ya. Rasanya sih nggak terlalu macam-macam juga, lebih ke arah asin, manisnya sedikit. Oke, kita coba daging ininya. Ini daging ayam ya, harusnya daging ayam. Daging ayam lebih ke arah manis gurih tapi juga nggak lembek gitu. Teksturnya agak-agak bandel-bandel dikit. Cobain kuahnya dulu. Kuahnya juga cukup gurih. Nah. Cabai juga lumayan. Pedasnya pas. Cukup surprise gua nemu bakmi begini rasanya nggak kalah gitu sama yang udah terkenal banget. Oke, habis ini kita cobain nasi goreng. Menu berikutnya adalah nasi goreng spesial. Spesial karena kenapa? Kayak ini lebih ke arah ada seafood, ada tadi kayak bilang ada cumi, ada udang, ada ini ayam kayaknya. Ayam. Wah. Tadi pas datang aromanya kameramen udah langsung tergiur ya. Wangi banget. Wah.
Kita cobain deh. Ini menurut gue satu yang pas. Maksudnya kadang kan ada yang terlalu manis, ada yang terlalu asin. Kok ini menurut gue sih pas. Minyaknya juga nggak terlalu banyak. Kadang ada yang nasi goreng yang oily banget ya di mulut ketika lu makan, berasa minyak banget. Ini sih nggak terlalu ada, tapi nggak terlalu banget. Terus lalu panas dari wajahnya juga berasa, wok-hei-nya, tapi nggak sampai angus. Kan ada tipikal yang berasa sampai kayak angus gitu ya di mulut, tapi ini nggak pas. Kenapa ini ada banget? Oh, nyantol dari sendok yang sebelumnya. Not bad. Kita menemukan satu tempat yang bisa kita kunjungin lagi. Masih kita akan ke tempat berikutnya ya. Either kita makan berat lagi atau kita nyari yang enteng-enteng aja ya. Nah, oke. Jangan lupa tetap pantengin kita. Jumpa lagi. Kita ada di perhentian kedua, masih di daerah Sunter. Kita ada di Opa Resto, tapi Opa ya, bukan Opa lain. Ini makanannya adalah makanan lokal. Lebih tepatnya makanan Jawa Tengah kayaknya ya, Solo, Semarang gitu. Nanti kita lihat. Oke, ayo kita masuk kameramen. Oke, kita tadi sudah pesan, ada 2 macam yang kita pesan ya. Ada nasi liwet Solo sama ada selat Solo. Nah, ini nasi liwet Solo, kalian bisa lihat dia pakai sayur labunya cukup banyak ya. Sayur labunya banyak, ada kuahnya, ayam suwir, nasi dan telur setengah ya. Nah, ini kita icip dulu nih. Ini kalau mirip-mirip kalau di Semarang nasi ayam kali ya. Nih. Campur dulu kali ya biar mantep. Kuahnya tadi udah agak nyerep karena tadi kita sibuk moto-moto sama pindah meja. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya. Kita. Wah, nasinya banyak juga nih. Banyak apa udah ngembang ya? Kayaknya banyak nasinya. Rasanya kayak comfort food, agak pedas. Hati-hati karena ada ranjaunya. Kalau kalian nggak ini ranjau cabai rawit, barusan gue gigit soalnya. Ranjau cabai rawit itu nggak terlalu pedas cabai rawitnya, tapi kuahnya enak, lebih ke arah asin, pedas dan gurih ya. Hampir nggak ada, bisa dibilang nggak ada manisnya. Kadang-kadang kalau kalian kebayang makanan Jawa Tengah mungkin manis gitu ya, apalagi kalau gudeg, tapi ini enggak, makanannya lebih ke arah gurih dan pedas. Labunya enak, udah dimasaknya sampai lembek. Lalu kuahnya udah nyerap ke nasi juga enak, nasinya sendiri lembut, agak mencar-mencar, nggak pulen gitu, tapi enak, nggak keras. Ternyata pas ngorek-ngorek ketemu sesuatu nih, kayak tahu atau pepes tahu. Ada 2, ini tahu sih. Kalau ini lebih putih kan, ya ini lebih kuning, ini putih. Oh, putih telur asin. Ternyata putih telur asin bukan tahu. Nah, ini kayak tahu nih. Nah, ini tahu. Jadi ada tahu potong. Agak unik ya, putih telur asin. Nah, menu kedua kita adalah selat Solo. Nah, selat Solo ini unik ya, makanan berkuah. Lalu ada buncis, ada wortel, ada kentang goreng, tomat, telur, dan daging. Ini kalau nggak salah sih, setahu gue ya, kalau nggak salah, ini adaptasi dari makanan Belanda. Selat Solo. Nah, sejarahnya adalah di Google bisa ada. Jadi kita coba kuahnya dulu ya. Rempah-rempahnya berasa banget, rempah-rempah dan kecap. Jadi manis, ini lebih ke arah manis nih. Nah, ini kita coba. Dagingnya juga kayak udah di marinate ya, apa warnanya tuh hitam kecoklatan begini. Dagingnya cukup empuk, rasa gigit langsung mencar di mulut. Tapi bukan yang lembek banget, tapi empuk. Kentang goreng ini sih nggak ada rasa apa-apa, cuma ketika udah kena kuahnya gitu, jadi ada bumbunya gitu rasanya. Yang lain sih pelengkap lah, tomat, wortel ataupun buncisnya dan telur itu pelengkap. Nah, ini coba kita rendam dikit telur ininya, kentangnya.
Ini makanan juga salah satu makanan comfort food yang satu lagi. Kalau kalian kesini jam makan, tadi kita jam makan nih, penuh coy tempatnya. Ini tempatnya kecil nggak tahu besar tapi ramai terus. Kenyang kok, udah kenyang. Tapi kita mungkin ada satu pemberhentian terakhir lagi nih. Nah, mungkin dessert kali ya. Karena udah makan berat dulu, kita abis ini nyari yang enteng-enteng aja. Oke, sampai jumpa dari Solo. Kita akan nggak tahu berangkat kemana lagi, daerah mana lagi. Oke, sampai jumpa di lokasi berikutnya. Oke, pemberhentian ke-3. Karena tadi kita udah makan berat 2 kali, sekarang kita pakai dessert. Dessertnya adalah es pastinya di cuaca panas-panas begini. Kalian perlu cari yang seger-seger. Esnya kita pilih adalah es gentong. Nah, ini ada 5 rasa yang kita pesen. Ada durian, gua nggak tahu yang mana durian yang mana nangka karena warnanya sama. Ada alpukat, ini best seller 3 ini. Lalu ada kelapa dan terakhir karena kameramen bilang ini warnanya paling lucu. Iya. Oh, terus ini juga all time favorite ya. Yes. Bubble gum. Cotton candy ya? Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy, mohon maaf. Kilap. Cotton candy. Nah, kita coba dari yang saya mau tebak rasa dulu. Durian nangka. Nangka. Begitu masuk, langsung lumer di mulut. Tapi dia tipikal es krimnya ya. Masih ada nggak selembut, nggak super lembut gitu. Ada sedikit rasa kayak esnya gitu, tapi justru ini yang bikin rasanya jadi kayak rasa tradisional ya, rasa nostalgia gitu, bukan yang kayak lembut banget kayak gelato. Nangkanya enak, ada potongan nangkanya juga. Kita coba durian, ini dia tenggelam di dalam nih, Belum dia. tersembunyi di dalam. Aroma duriannya langsung berasa begitu masuk mulut dan manisnya juga pas, nggak berlebihan. Menurut gue sih udah cukup. Nah, ini kita sambil coba rasa alpukat. Kalian bisa terasa, ini alpukatnya berasa banget. Kayak bukan apa ya? Kayak asli, bukan buatan gitu. Berasa kayak benar-benar ada alpukatnya di dalam. Lalu ini ada kelapa. Kita emang sengaja milih menunya yang rasanya yang tradisional ya. Selain itu ada sih sebenarnya pistachio, ada coklat, ada yang macam-macam lagi yang lebih modern. Nah, kelapanya cukup ringan, nggak terlalu santan banget gitu ya, tapi ada aroma kelapanya, lalu ada potongan kelapanya. Kalau potongan kelapanya agak sedikit jadi alot kali, mungkin terlalu dingin kali ya. Nah, coba rasa yang modern, bubble gum mulu, cotton candy. Unik kan ya? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kayak ada wangi, dia ada wangi sesuatu apa ya kalau kayak ya cotton candy tapi aromanya beda gitu, kayak ada bubble gum dikit. Menurut gua malah tetep ngotot bubble gum saya. Aromanya unik sih. Tapi kalau dibilang paling suka, alpukat sama nangka favorit gua. Nah, ini kita coba cone-nya nih ya. Cone-nya kayak ada di ujung terakhirnya tuh ada sedikit rasa cinnamonnya, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu sampai overpowering, tapi ada gitu wanginya dikit, itu bikin enak lagi. Kan kalau dulu kita bilang es krimnya tuh walaupun kita udah makan lama, udah foto-foto dulu, tapi nggak sampai lumer-lumer banget ya. Konsistensi lumayan nih. Kita masih ada satu lagi, es lagi, kenyang-kenyang dah lu makan es. Apa tadi? Es Pontianak. Es Pontianak. Nanti kita lihat kayak apakah itu es Pontianak. Oke. Sah. Nah, ini dia penghabisan kita. Nampaknya saya sudah menyerah, tidak sanggup untuk pergi makan lagi ya. Ini es Pontianak. Ini mirip kayak es salju yang di Pasar Baru nggak sih? Hah? Es salju yang di Metro dulu.
ada esnya, ada tape, ada pepaya, ada kacang hijau gitu-gitu. Oh iya juga ya. Mirip-mirip kan? Nah, ini es apa nih? Strawberry ke penuh juga esnya. Ada berapa scoop nih? 1, 2, Koko pandan. 3 sampai 4 scoop ini kayaknya. 3 scoop kayaknya. Koko pandan. Koko pandan berasa kayak ada susunya dikit. Tapi ini agak manis. Kalau yang tadi kan masih oke, kalau ini lebih manis nih. Ada tapenya. Tapenya lembut banget. Nggak manis-manis banget, ada sedikit asamnya. Tapi soalnya kalau manis banget pasti manis ketemu manis lebih parah lagi ya. Nah, jadi ini bisa saling melengkapi. Ini ada kacang hijau sama manisan paya. Ini manisan paya sama kacang hijau juga nggak terlalu manis karena si es krim koko pandan sendiri udah cukup manis. Nah ini cukup alternatif yang menyegarkan juga. Gue pikir tadi kecil nih ya, tapi ternyata banyak juga. Oke, kalau gitu kita sudahi saja sampai di sini. Dan kita bagi 3 tempat. Hitungannya dari makan pagi, makan siang, Sama belum. Sama penutup ya. Dessertnya nyantai. Nah, ada bakmi, ada nasi goreng, nasi ayam, nasi liwet Solo, salad Solo, sampai es krim gentong. Nah, kalian bisa pilih mana yang mau kalian cobain atau semuanya. Sampai di sini saja petualangan kita. Mari kita berjumpa di tempat yang lain lagi. Kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau udah subscribe jangan lupa di like. Kalau sudah di like jangan lupa di klik lonceng biar tetap dapat notification dari kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan tetap yuk makan.